CNBC Indonesia, apa kabar? Anda menyaksikan Economic Update 2024 CNBC Indonesia bersama dengan saya Maria Katarina. Perjalanan waktu Indonesia selama 2024 ini sudah berjalan selama 6 bulan dan pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah berjalan 2 periode, artinya sudah hampir 10 tahun. Seperti apakah sight dari dunia usaha, apa tantangannya, dan apa kira-kira yang diharapkan oleh para pelaku usaha di dunia usaha tentunya untuk menghadapi masa transisi ini dan juga untuk ekonomi di kedepannya. Saya sudah bersama dengan Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Apindo. Halo Bu Sinta, apa kabar Bu Sinta? Baik, Nadia. Sehat ya? Sehat. Lagi sibuk-sibuknya sekarang ya Bu Sinta ya. Terima kasih atas waktunya. Bu Sinta sudah meluangkan waktu di Economic Update. Kita mulai mungkin lagi yang seru-seru sekarang nih Bu. Kita mulai dari electionnya Amerika Serikat. Ini semua kepengen tahu sih sebenarnya seperti apa dunia usaha di Indonesia melihat kondisi election di Amerika Serikat yang lagi seru-serunya, dari mulai insidennya Trump sampai kemundurannya Joe Biden dan kemudian mengemukalah nama-nama baru sampai nama-nama dari calon independen. Ini seperti apa nih Bu Sinta? Iya, saya rasa dinamika yang terjadi di Amerika itu politik. Situation di Amerika ya tentu saja menarik ya kalau melihat begitu cepat dalam kurun waktu beberapa hari saja begitu banyak yang terjadi dengan penembakan attempt assassination daripada Presiden Trump, kemudian pengunduran diri daripada Presiden Joe Biden sampai akhirnya nominasi yang kemungkinan digantikan oleh Kamala Harris. Jadi ini situasi yang dinamika cukup menarik kalau kita lihat dari Amerika. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari situasi di Amerika itu mungkin siapapun calonnya itu kita melihat mungkin tidak akan terlalu banyak berdampak ke situasi kita di Indonesia sih sebenarnya. Jadi ini mungkin menarik di luar negeri untuk melihat bagaimana kemudian mempengaruhi secara global ya. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri menurut saya dampaknya dari segi siapapun nantinya akan dimajukan oleh Demokrat ya. Kamala Harris menggantikan Joe Biden itu juga lebih kepada nanti siapa yang menang di Amerikanya. Dan memang kan kalau kita lihat dari segi polling kan Presiden Trump itu sudah mengungguli ya dari awal gitu. Jadi sebelum event assassination attempt itu sudah mengungguli gitu. Jadi dengan hal seperti ini kemudian Joe Biden mundur, apakah mungkin chance of Trump winning lebih even bigger gitu ya. Mungkin itu yang menjadi tanya. Dan kalau lihat dari calon independen, saya rasa tidak semudah itu gitu. Dengan 100 hari sisa, kalau kami sih mungkin prediksinya ya kemungkinan besar will be Democratic nomininya bakal menjadi Kamala Harris. Dan ini Kamala Harris against Presiden Trump gitu. Jadi ini mungkin sesuatu yang ya kita lihat cukup menarik sih kalau boleh. Tapi kalau di dunia usaha dalam negeri tampaknya belum terlalu atur-atur posisi ya. Karena kita tahu kan kalau Trump dulu kita pernah rehat waktu pas masa Joe Biden di trade war dengan China. Waktu itu kan Trump kan benar-benar yang sangat gencar sekali dan agak cukup juga membuat kondisinya jittery di Indonesia gitu ya dari kondisi trade war. Kalau sekarang kayak masih oke-oke aja dari dunia jadi usaha. Jadi kalau kami melihat kita udah tahu how to deal with Trump ya kan. Trump itu kan lebih pragmatis leader, very transactional gitu. Dan kita lihat bahwa saya selalu melihat kalau dari Trump itu kita lebih ngelihat bilateralnya ya, lebih dari aspek di luar regional dan aspek multilateral ya. Jadi dia lebih benar-benar bilateral, what's in it for you, what's in it for me gitu kan. Jadi ini yang mungkin yang selama ini kita juga pada waktu itu waktu Presiden Trump itu kita mulai sudah ada inisiasi yang saya ingat waktu itu kita mau mengajukan limited trade deals dan things like that yang kemudian terhenti. Tentu saja tidak Presiden Biden lebih mengajukan IPEF pada waktu Indo-Pacific Economic Partnership. Jadi itu yang lebih dikedepankan oleh Biden dan menurut saya nantinya mungkin itu yang kita akan kembali lagi mungkin lebih kalau Trump lebih ke aspek bilateralnya ya. Jadi yang kita mesti majukan untuk dari antara Indonesia Amerika. Dan memang posisi Trump terhadap China juga very clear dengan adanya pada waktu trade war dan lain-lain ya.
saya melihat kita dari dulu sudah melihat bahwa trade war China Amerika itu adalah ya baik tantangan tapi juga peluang buat Indonesia sebenarnya. Cuman pada waktu itu Indonesia tidak bisa mengoptimalkan peluang itu karena banyak yang lebih dimanfaatkan oleh negara seperti Vietnam, tetangga kita ya, gitu loh, yang lebih bisa menarik lebih banyak investasi maupun ekspor gitu ya. Tapi diversion ekspor dari China itu bukan berarti Indonesia nggak bisa ambil gitu. Ini yang kita harus menguatkan memang market intelligence kita dan kesiapan daripada produk-produk kita untuk mengambil alih posisi daripada China. Bagaimanapun juga Indonesia ini kan selalu dikatakan kita tengah-tengah ya. Jadi kita harus bisa menggandeng China, kita harus bisa menggandeng Amerika. Itu kan selalu begitu. Kita nggak mungkin bisa memilih salah satu karena kita punya kepentingan untuk ini dua-duanya. Jadi ini pintar-pintarnya kita nih untuk bisa bermain dan mengambil peluang yang ada. Oke, sekarang kita lihat dinamika yang terjadi di dalam negeri juga nih, Bu Sinta. Bu Sinta melihatnya seperti apa sih? Di tahun ini kan 6 bulan sudah lewat gitu ya, ditambah lagi dengan masa transisi nanti pemerintahan yang baru, ditambah bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo 10 tahun kemarin prokah terhadap cukup prokah begitu ya terhadap dunia usaha secara keseluruhan, Bu Sinta. Ya. Jadi kami apresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Jadi kami melihat bahwa jelas ini seorang presiden, kalau kita kemarin mengevaluasi kalau dari segi pembangunan infrastruktur ini yang paling besar yang pernah terjadi di zamannya Pak Presiden Jokowi ya. Jadi tentu saja kami apresiasi apa yang pengembangan pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Kami juga mengapresiasi bahwa pemerintah ini juga yang pertama kali menginisiasi yang namanya overhauling struktural reformasi ya. Jadi melalui omnibus atau undang-undang cipta kerja itu kan reformasi struktural yang luar biasa gitu, yang nggak mungkin pernah terpikirkan gitu kita mau overhaul begitu banyak. Bahwa implementasinya masih banyak kendala itu lain soal. Tapi inisiatif ini terjadi dan ini sudah rollingnya luar biasa gitu loh, bahwa banyak sekali hal-hal yang tadinya tidak memungkinkan, kemudian yang over regulated, over licensing, kemudian overlapping dan segala macam, ini pelan-pelan sudah memang ada perbaikan-perbaikan gitu. Jadi kami melihat banyak unsur positif yang telah dilakukan pemerintah ini yang kemudian bisa meningkatkan pembangunan dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat angkanya juga dari segi pertumbuhan ekonomi, walaupun dengan gonjang-ganjing situasi geopolitik, kita bisa tetap tumbuh di atas 5%, itu luar biasa banget ya kan. Malahan kita salah satu negara dengan pertumbuhan yang paling besar gitu. Jadi di kuartal pertama kita masih tumbuh 5,11%. Luar biasa gitu. Nah, jadi ini mungkin sesuatu capaian kita harus apresiasi dan mungkin yang paling penting adalah kemudian apa sih yang kita harus antisipasi berikutnya ya, karena kita lihat pertumbuhan ekonomi 5,11% ini kan tidak cukup atau memadai dengan apa yang mau ditargetkan oleh Indonesia gitu. Jadi kita lebih melihat sekarang ke depannya kita mau seperti apa gitu, dan kendala apa yang kita harus antisipasi dari segi ya, kalau kontrol inflasi jelas inflasi terkontrol dengan 2,51%. Walaupun baru Mei kalau kita lihat ya, terutama kan inflasi itu naik dari banyak komponen, terutama dari segi food ya, dan import. Jadi kita punya imported inflation, saya selalu mengatakan dari food. Jadi kenaikan yang tinggi dan juga BBM ya kan. Tapi kan kita lihat mulai Mei udah mulai deflasi kan dari segi makanan ya. Jadi konsumsi makanan ini, jadi kalau kita lihat dari segi foodnya ini sudah mulai deflasi. Jadi berarti sudah mulai terkontrol gitu dari segi harga pangan dan lain-lain gitu. Jadi pangan ini menjadi satu faktor penting karena itu mempengaruhi nanti daya beli dan lain-lain. Nah, jadi saya ngelihat kalau dari segi inflasi itu terkontrol. Mungkin yang kalau kita lihat dari segi manufaktur ya kan, PMI kita juga masih ekspansif, tapi memang ini semua harus hati-hati karena semua menjadi menipis gitu, ekspansinya juga menipis. Sama juga dengan perdagangan, neraca perdagangan kita masih surplus tapi mulai menipis. Investasi tumbuh masih luar biasa gitu, tapi yang masih tumbuh signifikan itu PMDN, PMA-nya
drop, ya kan? Jadi FDI kita menurutnya, maksudnya pertumbuhannya tidak setinggi sebelumnya. Jadi mungkin yang harus dipikirkan sekarang adalah kondisi sekarang kelihatan baik-baik, tapi kemudian ini kita mesti hati-hati karena arahnya ini ke depannya ini yang kita harus antisipasi karena semua ini pertumbuhannya sudah mulai menipis.